gepu meninggai mandum tinggai hana patah banggakan. Paling setia keluarga di me katanya kedih kuburan dengan ambulan bro. Hai tijet me dengan motor draw gepu Pajero, pu Fortune, untuk takut malang karena mayat pertama dalam. Nyan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah dalam kesempatannya getanya senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya lah getanya dapat terlaksanakan amal ibadah pada orang yang berbahagianya, yaitu salat fardu Jumat secara berjamaah. Dilikun mbaknya salah dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Salam takzim dan penghormatan ulun tuan kepada para alim ulama, para tengku, para abu, gure-gure ulun tuan yang na di kemasjidannya, kepada tengku khatib, imam syekh masjid beserta seluruh perangkatnya, wabil khusus hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Barilah dalam kesempatan yang singkatnya getanya ulang kaji sedikit pelajaran-pelajaran ulikut. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang ente menjadi ingatan getanya dan menjadi amalan bagi getanya bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkatnya khatib ingin menyampaikan tentang ibadah muamalah, terutama tentang utang piutang. Bahkan halnya penting disampaikan karenanya adalah kasus yang terjadi dalam kehidupan getanya si ora-ora. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya hukum utang piutang itu adalah jaiz, dibolehkan. Akan tetapi hutang piutangnya sangat sensitif dalam kehidupan sosial. Baik tak biasakan, baik tak mudahkan, sehingga menjadi malapetaka bagi kehidupan getanya, bagi kehidupan keluarga dan bagi kehidupan orang lainnya. Tata cara untuk berhutang yang kali digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang dalam waktu yang kagak tentukan, faktubuh, maka catatlah, tulislah. Dalam halnya sangat jelas Allah Subhanahu wa taala nepegah apabila kitanya na lakukan utang piutang geyu tulis. Bahkan karena kitanya sebagai hamba yang dhaif, lethat tua mua dan lethat kitanya khilaf, maka catatan itu adalah sangat penting.
Yang pertama untuk mengingatkan katanya pajan jatuh tempoh untuk tabayun. Yang kedua untuk tak ingat lagi katanya besaran utang tersebut. Yang kelai apabila katanya meninggal menjadi dokumen catatan penting bagi ahli waris dan keluarga untuk membayar kepada pihak si pengutang. Nyokeh maka ji penting. Rasul sendiri pernah berhutang pada sidro pedagang Yahudi, di mana Aisyah radhiyallahu anha nepegah Rasul anan Nabi sallallahu alaihi wasallam istara ta'amam min Yahudiyin ila ajalin fadahanahu dir'ahu. Dalam hadis yang lain dengan matan yang kerap sama, netamah salisina sa'an min sa'irin. Jadi Rasul biasa beliau pada saat hana makanan, Rasul berpuasa. Namun kalau urau berturut-turut berpuasa, sebagai manusia beliau butuh makanan, butuh asupan gizi dan protein untuk menjalani kehidupan yang normal. Maka beliau berutang kepada Yahudi, dan padum utangnya salisina sa'an min sa'irin, yaitu 50 sa' daripada gandum. Kemudian pada saat karab jatuh tempo, Rasul nebaya dengan bajai busau. Bajai busau yang dikubah nebaya kepada Yahudinyan, negadaikan. Dalam hadisnya sangat jelas. Yang pertama Rasul pakan gemutang adalah untuk kebutuhan kehidupan beliau sehari-hari, untuk kebutuhan pokok. Kan untuk geblau bajai, kan untuk gepegat rumah, apalagi untuk berpoya-poya. Tapi untuk kebutuhan hajat hidup sebagai manusia. Yang kedua, pakan Rasul berani gemutang, dikarenakan na yang getinggai arahan gehen sebagai barang jaminan, yaitu baju busau. Baju besi waktu berperang, Rasul itu memakai baju besi. Otomatis baju busaunya lebih mahal daripada makanan. Maka jika tanya dibolehkan berhutang apabila ada barang yang kira-kira menyota publau atau tagadaikan, ditup utangnya. Baik asai utang mentang. Yang kedua, utang boleh dialihkan. Al-hiwalah. Umpama ji katanya nadi mutang le urang lain, kebetulan katanya butuh belanja ataupun kebutuhan lain, tamu utang ba urang lain lang. Dengan kesepakatan itu dibolehkan. Katanya alihkan utang bunau. Nyan utang necok bak sipolan, karena utang lun na bakji. Dengan syarat utang itu lebih kecil atau minimal sama dengan yang katanya mau utang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, al-kafalah. Na pihak ketiga yang bisa menanggung utang kita. Na sobayu. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bak sebuah riwayat oleh Salamah bin Aqwa diceritakan bahwa nasidro urang yang meninggal setelah dikafani, disalatin, kemudian gebah ba Rasul untuk disalat jenazahkan. Rasul tanya, "Pekeh nak utang si polan?"
Hana pekena harta yang ditinggalkan. Hana. Rasulullah langsung mensalatinya. Peristiwa yang kedua, laganyan sid pada saat nak sembahyang jenazah, Rasul bertanya, "Na utang sepulan?" "Hana ya Rasulullah." "Oh, na ya Rasulullah." "Na harta yang ditinggalkan?" "Na ya Rasulullah." 3 dinar. Karena utang lebih daripada harta yang ditinggalkan, Rasul mengimami salat jenazah tersebut. Dan peristiwa yang kelima, setelah dikafani, mau disalatkan, Rasul juga bertanya hal yang sama. "Pekeh si mayatnya na utang?" "Na ya Rasulullah." "Pekeh na harta yang ditinggalkan?" "Hana." "Kalau begitu salatlah kalian." Rasul hanggetem sembayang kepada orang yang manteng tedang utang. Watenyan gebaca oleh Abu Qatadah. Neken le Abu Qatadah, "Ya Rasulullah, utang si mayatnya bahlun tanggung, bahlun bayu." Wate gedengar oleh Rasul demikian, langsung Rasul mensalatinya. Setelah proses penguburan, Rasul bertanya laum, "Wahai Abu Qatadah, apakah sudah lunas hutang si mayat ini?" Abu Qatadah nepegah, "Ya Rasulullah, ban manteng gesemeyup." Rasul hendak jawab siapa nuwau. Abu Qatadah sidra orang yang cerdik. Nyo berarti hal yang sangat sensitif, sangat penting. Maka necok nebayu utang si mayatnya. Nelapor ba Rasulullah, "Ya Rasulullah, hutang si mayatnya alhamdulillah kalunas lun bayu." Pun pegah li Rasul, "Alhamdulillah." Rasa suum yang luar biasa pada badan si mayatnya, pada kulit si mayatnya, kagadah dengan lunasnya utang. Nauzubillah. Nyan urang yang naso tanggung utang manteng, yang kajaminan akan dibayar, manteng menderita di dalam kuburnya, masih merasakan panas. Apalagi yang hana bayar sama sekali. Nauzubillah. Azab kubur lebih besar. Haik tak bayangkan, mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Haik tak ingat mandum kekuasaan Allah, tak puju'ulah daripada utang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai gemu doa titip wataya. Berdoa Rasul, "Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami." Ya Allah, ya Tuhan lun menghindar nepuju ulun daripada hal-hal yang mendekati dosa dan terlilit hutang. Dua buah doa. Rasul adalah sidra orang yang maksum, yang hana dosa, tapi gemu doa baik tahu untuk perbuatan dosa. Gedanya si Rasul pun tak berbuat dosa. Yang kedua, Rasul gemu doa supaya baik terlilit hutang. Karenanya terlilit hutangnya hana ampun. Walaupun gedanya sidra orang yang syahid, yang membela agama Allah di jalan Allah, syahid, hana ampunan gara-gara utang. Yu'faru li syahidi kullu zambin illa dain. Gepe ampun oleh Allah bagi si syahid tiap dosa-dosa, tiap dosanya, illa dain, kecuali utang. Bayangkan, syahid kejaminan surga terhalang gara-gara dia berhutang. Sehingga si sahabat Rasul bertanya kepada Rasulullah, karena biasa gemu doa, "Ya Rasulullah, ma aksara ma tasta'izu minal makrami."
Ya Rasulullah, pakan drone letat nemu doa supaya baik terhindar daripada terdang utang. Pakan. Rasul menjawab, innar rajula iza gharima haddasa fakazaba wa wa'ada fa akhlafa. Sidra urang yang apabila dia itu terlilit hutang, maka kata-katanya selalu bohong. Sulit hanapat mat. Alasan menolak, alasan medehlah, pokok jih urang tunggai hutang nyok ke nabih tapak ibatu emosi. Timbul karu-karu dan takalan le kejadian gara-gara karu-karunya timbul penganiayaan, bahkan ada yang pembunuhan. Dan kat terjadi bak katanya. Daerah katanya eno. Nauzubillah. La ilm karena stres, karena malai dan lain sebagainya, karena iman kurang, nah yang mengakhiri hidupnya itu dengan bunuh diri. Nauzubillah. Maka gekele Rasul, apabila sidra urang yang mutang nyan sulit, bohong, wa wa'ada fa akhlafa. Apabila berjanji selalu tidak menepatinya. Jelas, takalan dalam kehidupan katanya, hanapat mat janji singoh lusa. Oleh sebabnya, nyo sebagai peingat, sesungguhnya katanya walaupun amalan luar biasa, tapi menyona utang, baik harap surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasul nepegah, man mata wa huwa bari'un min salasin, al-kibri wal ghulul wad dain dakhalal jannah. Apabila mati si roro urang, meninggal si roro urang, apabila dia terhindar daripada 3 hal, nyan akan tamang surga. Tiga halnya. Al-kibri, sombong. Menyona sombong, congkak, angkuh, baik harap surga Allah. Karena itu bukan sifat manusia, itu sifat Allah, sifat Khalik. Kan sifatnya yang sombong. Katanya taif, hebat-hebat katanya, jabatan hebat, harta luar biasa, pergaulan luar biasa, bacut kecukeh li Allah sakit hanali, gepu setrok matang hanapat berhabali, gepu meninggai mandum tinggai hanapat tabanggakan. Paling setia keluarga di me katanya kedeh kuburan dengan ambulan bro. Hai tijet me dengan motor dro gepu Pajero, pu Fortune, untuk takut malam karena mayat pertama dalam. Nyan kehidupan baik sombong. Kemudian wal ghulul, nyo adalah urang yang cumucu harta perang. Wate perang na ditinggalkan harta segala gebagikan, dia mencurinya. Cuma icu. Nyo gekeun ghulul. Nyo juga hantamang surga. Artinya nahak gop. Awai tacok li katanya, yang sebenarnya itu adalah bahagian orang lain. Yang saban dage ghulul. Kemudian wadain, hutang. Hantamang surga. Nyoku harus tak pegadah. Oleh sebabnya katanya sebagai makhluk sosial tasadari, katanya terkait dengan urang lain, bantuan orang lain dengan utang piutang tetap nah. Oleh sebab itu lunasilah sebelum ajal menjemput anda. Menyojid ulun tuan peringatkan kepada saudara-saudara katanya, ngan katanya yang mungkin akan ikut pemilu untuk tentu belanja sosial itu tinggi, pengeluaran sangat tinggi, maka hati-hatilah sesuai dengan kemampuan. Baik buhak
Baik mutang wiunen pada satu saat kalau Anda tidak berhasil menjadi bumerang bagi kitanya sendiri. Le kejadian, jadi stres sehingga jalan kakap le tat urang-urang le pemilunya ditempatkan ide. Nauzubillah, mudah-mudahan hana. Nyok khutbah singkat ulun tuan